Maraknya aktivitas penambangan MBLB atau material bukan logam dan batuan jenis galian tanah uruk di wilayah Subang kembali menyedot perhatian publik. Sejumlah titik penambangan tersebar di Kecamatan Cibogo, Pagaden, Purwadadi, hingga Patok BUC. Aktivitas tambang tersebut ramai menjadi sorotan netizen di media sosial maupun masyarakat umum. Pasalnya, selain dinilai mengganggu ketertiban lalu lintas, aktivitas galian tanah juga dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lingkungan hingga ancaman longsor di area bekas tambang yang sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu bagi warga sekitar. Kritikan keras pun datang dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya disampaikan Anto, aktivis Forpemsos atau Forum Pemerhati Sosial. Ia menyoroti adanya dugaan aktivitas tambang tanah uruk yang tidak mengantongi izin resmi alias ilegal. Hal senada juga diungkapkan pegiat lingkungan dan kebijakan publik dari Perintis atau Pergerakan Independensi Strategi Subang yang akrab disapa Mbah Perintis. Kedua aktivis tersebut menolak keras aktivitas tambang yang dinilai brutal dan nekat tanpa mengindahkan aturan hukum maupun etika berbisnis. Mereka menyebut seolah-olah negara ini milik pribadi para pelaku usaha. Pernyataan itu disampaikan kepada tim liputan Perintis Center News pada Selasa 26 Mei 2026. Namun di tengah polemik tersebut, kejadian di luar dugaan justru menimpa seorang calon pengusaha tambang berinisial SG. Ia berencana membuka usaha penambangan tanah uruk di kawasan yang berdekatan dengan bekas lokasi galian tanah merah untuk proyek akses jalan tol Pelabuhan Patimban. SG mengaku terkejut setelah muncul gejolak penolakan dari sekelompok warga Dusun Purwajaya, Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi. Warga khawatir aktivitas tambang akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Padahal menurut SG, titik lokasi tambang yang direncanakan berada sekitar 1 hingga 1,5 kilometer dari permukiman warga. Selain itu, kendaraan angkutan disebut tidak akan melintasi jalan desa maupun jalan kabupaten yang padat penduduk, melainkan menggunakan akses jalan perkebunan tebu milik HGUPG Subang. Ungkapnya, ketika tim reporter Bilitia TV menghubunginya via sambungan telepon pada 26 Mei 2026, ia juga menyampaikan, meski demikian pihak PT Mawas Diri Akhlak atau PT MDA menganggap keluhan warga sebagai bentuk kontrol sosial, sekaligus peringatan agar aktivitas usaha tetap mengedepankan kepedulian lingkungan dan sosial, bukan hanya mengejar keuntungan bisnis semata. Menurut SG, rencana usaha tambang tersebut nantinya akan mengikuti regulasi dan kerjasama lintas sektoral antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah daerah Subang. Dalam program percepatan proyek strategis nasional atau PSN Pembangunan Akses Tol Cipendehui Patimban, ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, regulasi tersebut melibatkan kajian dari Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, hingga Satpol PP. Tujuannya agar pemerintah daerah memperoleh retribusi pajak dari sektor tambang guna meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah. Sebagai klarifikasi kepada masyarakat, khususnya warga Dusun Purwajaya, pihak PT MDA membenarkan adanya rencana pembukaan usaha tambang tanah uruk dengan konsep alih fungsi lahan dari kebun menjadi area sawah produktif seluas kurang lebih 5 hektar. Status lahan disebut merupakan tanah milik pribadi. Sebagian sudah bersertifikat SHM, dan sebagian lainnya masih berupa SPPT. Pihak perusahaan juga menegaskan tidak akan bertindak semena-mena dalam menjalankan operasional tambang. Mereka mengaku siap mengikuti aturan dan kajian teknis dari pihak berwenang apabila aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Dalam konteks kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin KDM Bapak Ai, pihak PT MDA mengaku sangat mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, seimbang dan sinergis antara pemerintah dengan para pelaku usaha tambang MBLB. Mereka berharap para pelaku usaha tidak selalu dijadikan kambing hitam atas tuduhan perusakan lingkungan maupun tuduhan ekstrem lainnya. Sebagai syarat pendukung usaha, PT Mawas Diri Akhlak mengaku telah mengantongi surat rekomendasi dukungan kebutuhan material uruk tanah merah dari PT PP Persero Tbk untuk proyek akses tol Patimban Paket 1. Pihak perusahaan bahkan menunjukkan dokumen asli dukungan, berkas persyaratan, hingga daftar nominatif pemilik tanah, lengkap dengan bukti kepemilikannya. Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat menahan diri dan mengedepankan musyawarah demi terciptanya solusi terbaik. Seperti pepatah mengatakan, untung dapat diraih, malang dapat ditolak.